Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Arif. Saya dari kelas 7 gabungan 3 multimedia dengan NIM 17044112337. Kali ini saya akan menjelaskan berbagai extension. Extension yang saya gunakan sini yaitu extension V-Ray, di mana extension V-Ray ini memiliki 3 plugin, yaitu yang pertama itu ada plugin V-Ray for SketchUp, plugin V-Ray Object, dan plugin V-Ray Light. Yang pertama itu saya akan menjelaskan plugin V-Ray for SketchUp. Terlebih dahulu sebelum saya menjelaskan V-Ray for SketchUp ini, saya akan jelaskan bagaimana cara menginstal ekstensinya. Ekstensinya di sini cara memasukkannya berbeda seperti biasanya. Kalau yang seperti biasanya masuk ke window, baru extension manager, baru sudah itu masuk ke masuk ke install extension, baru cari extensionnya. Tetapi kalau yang saya gunakan sini yaitu extension V-Ray. Dia seperti menginstal aplikasi di luar saja. Nanti dia otomatis masuk sendiri ke SketchUp Pro 2017 dengan cara kita cari dulu filenya. Sudah itu ini ekstensinya V-Ray. Saya menggunakan V-Ray 340,04 for SketchUp 2017. Untuk ekstensinya ini dia hanya berfokus pada SketchUp 2017. Dia tidak mendukung 2016 ke bawah. Untuk aplikasinya di sini dia akan misalnya kita install, dia seperti install aplikasi pada umumnya. Kita install ini yang tipe application, kita klik kanan run as administrator, lalu kita next, ikuti sampai finish. Sesudah itu ketika sudah terinstall ini, karena saya sudah install jadi saya tidak menginstalnya lagi, saya cuma menjelaskan bagaimana cara menginstalnya. Dia seperti menginstal aplikasi pada umumnya saja. Otomatis dia akan masuk nanti ke dalam SketchUp. Sesudah itu, setelah kita menginstal ini, kita masuk ke Meet, V-Ray. Ini V-Ray .dll, kita copy masuk ke ada instruksinya di sini. Kita copy masuk ke data C, program file /cause group /V-Ray 340 for SketchUp extension V-Ray appsdk /bin. Ini kita copy masuk ke dalam sini di data C di binnya. Sudah itu, karena saya sudah menginstalnya, maka kalau selesai kita install itu nanti dia akan kita mengecek extension manager. Kita mengecek extension manager, dia nanti otomatis langsung masuk seperti ini. V-Ray 3,4 for SketchUp. Dia tidak menggunakan install begini lagi. Dia langsung otomatis masuk kalau sudah diinstal dari luar tadi. Ya, langsung saja saya masuk. Untuk V-Ray for SketchUp ini ada 3 pluginnya, yaitu V-Ray for SketchUp, V-Ray Object, dan V-Ray Light. Di sini saya akan menjelaskan satu. Yang pertama itu V-Ray for SketchUp. Di V-Ray for SketchUp itu ada asset editor, render interaktif, dan show frame buffer. Pertama kita masuk ke, kita taruh dulu begini. Kalau sudah begini,
kita masukkan, misalkan saya ingin memasukkan file kapal pinisi saya yang sudah saya buat, yaitu grafik 3D kapal pinisi, open. Ya, ini adalah kapal pinisinya. Sudah itu kita masuk ke asset editor. Asset editor. Asset editor ini gunanya untuk mengganti material yang ada di objek yang ingin mau diedit. Misalkan saya ingin mengedit objek, misalkan ini kapal, saya mau edit, misalkan saya mau edit bagian sininya, dengan cara kita pilih, misalkan saya kategorinya yang pertama itu kita masuk di sini, ini ada tanda panas sebelah kiri ini, kita klik, lalu masuk di wood and laminate. Misalnya saya ingin mau ganti materialnya. Sesudah itu kita tarik float, misalnya saya ingin memilih flooring laminate binarrow, kita tarik masuk ke sini. Jika sudah begini, kita klik ini objek yang ingin mau dirubah, lalu kita klik kanan di sini, lalu apply material to selection. Lihat, dia berubah menjadi seperti ini. Kira-kira begitu untuk wallpaper paint, vario, stone, plastik, paper, metal, liquid, leather, gold, glass, dan sebagainya dengan cara yang sama kalau kita ingin mengganti materialnya. Sudah itu, misalkan kita masuk ke render. Render ini, misalnya kita ingin merender aplikasi Anita, tampilannya seperti akan begini. Karena laptop saya tidak mendukung untuk merender karena lekat, jadi saya sampai sini saja. Bisa kita lihat munculnya, dia akan seperti ini nanti kalau sudah dirender. Karena kapal lambat, bisa kita lihat ada perubahan menjadi halus. Dia itu akan menjadi halus. Bisa kita lihat noise-nya mulai berkurang. Kira-kira kalau di render nanti macam begini bentuknya. Sudah itu kita close saja. Misalnya kalau mau saya save, kita masuk di save current and channel, baru diarahkan untuk menyimpan di mana folder yang ingin disimpan. Sudah itu show frame buffer. Show ini kayaknya gunanya untuk preview renderingnya. Sekian dari saya untuk extension atau plugin yang pertama, yaitu V-Ray for SketchUp. Nanti saya akan melanjutkan ke plugin ke V-Ray Object. Yang kedua itu V-Ray Object. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.